baru saja menerbitkan putusan MK tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden, Pak. Bagaimana komentar Bapak? Ya, mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. Putusan gugatan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden siap dibacakan Majelis Hakim Konstitusi pada Senin 16 Oktober 2023 mendatang. Putusan itu didapat setelah Majelis Hakim Konstitusi menggelar rapat permusyawaratan hakim atau RPH pada Selasa 10 Oktober 2023 petang kemarin. Agenda itu dikonfirmasi langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Anwar menyebut pihaknya telah menggelar RPH yang salah satunya membahas akhir putusan perkara terkait syarat usia capres dan cawapres. Ketua MK itu memastikan 9 hakim konstitusi akan datang saat sidang pembacaan putusan pada Senin mendatang jika tidak ada halangan berarti. Soal isu yang berkembang mengenai sikap 9 hakim konstitusi yang terbelah dalam perkara ini, Anwar enggan berkomentar. Bukan hanya Anwar, hakim konstitusi lain yang ditemui juga menolak berkomentar soal isu tersebut. Sementara itu, sejumlah pihak berharap putusan MK soal batas usia capres-cawapres ini bukan demi kepentingan pihak tertentu. Kekhawatiran pun muncul, MK dimanfaatkan untuk kepentingan dinasti politik Jokowi. Hal itu dikaitkan dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang kemungkinan bisa melaju ke Pilpres 2024 jika gugatan itu dikabulkan. Konstitusi saat ini sedang menangani perkara uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu tentang batas minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden. Batas usia minimal calon pemimpin negeri ini. Pasal 169 huruf Q menyebutkan calon presiden dan calon wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun. Uji materi batas usia, pihaknya mengajukan uji materi mengenai batas usia menjadi capres-cawapres. Anak muda diberi kesempatan hidup. Untuk memimpin Indonesia dibutuhkan kematangan. Sidang lanjutan uji material batas usia calon presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi berlangsung singkat. Uji material atas batas minimal usia capres dan cawapres. Dalam sidang ini MK mengizinkan termohon dan presiden untuk memberikan keterangan ahli. Presiden meminta MK mempertimbangkan usia capres dan cawapres disesuaikan dengan perkembangan kondisi bangsa dan ketatanegaraan. Pada sidang yang akan datang. Dan kalau mengajukan ahli atau saksi bisa segera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Abdul Nurhidar. Di sini saya akan berdiskusi tentang hari ini kami akan membahas isu hangat yaitu putusan MK nomor 90/PU/EXI/2003 tentang perubahan syarat
usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penengah konflik elektoral memiliki kewenangan final dalam pengujian Undang-Undang Dasar. Namun putusan terbaru ini menimbulkan kontroversi dan mendapat beragam tanggapan dan berbagai kalangan termasuk politisi dan masyarakat. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Evita. Berawal dari permohonan uji materi pada tahun 2023, dua mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta atau yang biasa kita sebut dengan UNS, yaitu Almas Sakhibiru dan Arkan Wahyu mengajukan permohonan uji materi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Mereka menantang syarat usia minimum 40 tahun untuk capres dan cawapres. Sidang dan putusan MK pada 16 Oktober 2023, MK memutuskan untuk menolak permohonan uji materi tersebut. MK menyatakan bahwa penentuan batas usia adalah kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR. Padahal sebelumnya syarat minimum usia untuk menjadi capres dan cawapres adalah 35 tahun. Namun dinaikkan menjadi 40 tahun ketika pada pemilu tahun 2019, ketika pemilu presiden dan pemilu legislatif diselenggarakan serentak. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon pemimpin memiliki pengalaman atau kematangan yang cukup dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahannya. Namun, dengan adanya perubahan terbaru, individu atau seseorang yang belum mencapai usia 40 tahun dapat mencalonkan diri, asalkan mereka pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk salah satunya yaitu pemilihan kepala daerah. Perubahan syarat usia ini membawa beberapa dampak implikasi penting. Pertama, hal ini membuka peluang bagi generasi muda untuk berpartisipasi lebih aktif dalam politik nasional. Generasi muda seringkali membawa perspektif baru dan inovatif yang dapat memperkaya proses pengambilan keputusan. Kedua, perubahan ini dapat meningkatkan representasi demografis dalam pemerintahan, mencerminkan populasi yang lebih muda dan dinamis. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa calon yang lebih muda mungkin kurang memiliki pengalaman yang diperlukan untuk menangani kompleksitas pemerintahan nasional. Pengalaman dan kematangan seringkali dianggap sebagai faktor penting dalam kepemimpinan yang efektif. Berdasarkan pemaparan dari kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, MK baru-baru ini mengeluarkan putusan nomor 90/PUU 21/2023 yang mengubah syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden menjadi di bawah 40 tahun, asalkan pernah menduduki jabatan terpilih. Sebelumnya syarat minimum 40 tahun. Kemudian perubahan ini dimungkinkan setelah dua mahasiswa UNS mengajukan uji materi terhadap syarat usia tersebut. Perubahan ini dianggap membuka peluang generasi muda untuk berpartisipasi lebih aktif dalam politik serta meningkatkan representasi demografis. Namun, ada kekhawatiran calon yang lebih muda kurang memiliki pengalaman untuk menangani kompleksitas pemerintah nasional. Pengalaman dianggap penting untuk kepentingan yang efektif. Dengan ini, saya menutup pembahasan mengenai putusan MK yang mengubah syarat usia minimum capres dan cawapres. Meski memberi kesempatan bagi generasi muda, posisi kepala negara membutuhkan pengalaman untuk memimpin pemerintahan. Semoga perubahan ini seimbang dengan kualitas kepemimpinan. Kita doakan calon-calon muda dapat memanfaatkan momentum ini dengan baik untuk kemajuan bangsa. Evaluasi terus dilakukan pasca perubahan. Semoga perubahan ini bermanfaat untuk memahami dinamika politik kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.